Salam Good Kids. Luar biasa, pada hari ini kita bertemu lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan hari ini. Lose Anggra, kalau mau ibadah tuh kita harus seperti apa sih? Kita harus menyiapkan diri, fokus sama ibadah yang kita akan jalani loh. Iya. Nah, Good Kids, Lose Anggra bilang tadi kita harus berfokus. Nah, kita mempersiapkan diri kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari dan sampai terbenamnya. Kita harus terus memuji Tuhan. Lose ajak kita semua untuk bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka cita, kita mau bersemangat memuji Tuhan pada siang pagi hari ini ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita bersuka cita kepada Tuhan. Good Kids, mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau boleh menuntun kami dari sepanjang malam yang kami lewati hingga sampai pagi ini ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Good Kids, tadi kita sudah mengatakan puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau merespon itu. Ketika Tuhan panggil kita, apa yang harus kita lakukan? Lose Anggra, kalau Tuhan panggil kita untuk memuji Dia, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjawab ya. Iya, selalu ya. Iya, itu kita harus menjawab ya kalau Tuhan memanggil kita untuk memuji Tuhan. Nah, mari kita nyanyikan pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya. Ya, kita siap. Kita tetap masih berdiri ya Good Kids. Kita dengan bersuka cita mau mengatakan dengar Dia panggil nama saya, dan kita harus menjawab ya kepada Tuhan ketika Ia memanggil kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Jawab apa? Ku jawab ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali aku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya.
ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Good Kids dipersilakan untuk duduk. Oke Good Kids, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Good Kids di rumah, seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita melakukan kesalahan. Nah, tapi ada firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita selalu melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah Good Kids, sambil kita mempersiapkan diri, kita mau nyanyi pujian Cinta Sejati saat ku renungkan hidup bersama Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersama Tuhan, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk hidupku. Sekali lagi kita ingatkan pujiannya saat ku renungkan. Saat ku renungkan hidup bersama Tuhan, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk hidupku. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian semua? Senang sekali Lause hari ini bisa bertemu dengan kalian semua. Walaupun masih dalam keadaan online seperti ini sih. Anak-anak, tadi barusan Lause tanya bagaimana keadaan kalian semua. Khususnya selama pandemi ini. Apa yang kalian rasakan? Senang karena bisa di rumah? Bete karena gak bisa pergi-pergi, gak bisa jalan-jalan, gak bisa main, gak bisa ketemu teman-teman? Takut banget deh nanti aku kalau kena virus gimana? Aduh, kalau kemarin aku batuk, pilek, demam, tinggal ke dokter biasa aja. Minum obat warung juga oke, bisa sembuh kok. Tapi kalau sekarang aku batuk atau pilek, jangan-jangan aku
terkena virus corona gak ya? Itu yang kalian rasakan. Apakah kalian ketakutan, mencekam, tidak merasakan ketenangan, merasa cemas, tidak ada damai sejahtera? Damai sejahtera? Apaan tuh damai sejahtera? Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, agar kami masih boleh mendengar firman Tuhan, kami masih boleh belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami untuk mau terus belajar, terus ikut, terus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Berikanlah kami damai sejahtera, ketenangan Tuhan, bukan kepanikan. Tuhan, pimpin kami, dan Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, berbicara tentang damai sejahtera adalah keadaan atau saat di mana Tuhan menolong kita, memberi kita kedamaian di hati kita, walau apapun yang terjadi di sekitar kita, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik seperti pandemi saat ini. Apakah peristiwa ketakutan yang mencekam, yang menakutkan seperti pandemi saat ini baru terjadi sekarang ini saja? Enggak. Dulu waktu zamannya Yesus, keadaan seperti ini menakutkan, mencekam, itu juga sudah terjadi. Salah satunya adalah ketika Yesus sudah wafat, bangkit, Yesus naik ke surga, murid-murid tetap melakukan pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan. Nah, pengajaran-pengajaran memberitakan kabar Injil yang dilakukan oleh murid-murid Yesus membuat banyak orang-orang yang tidak senang, mereka marah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyidangkan orang-orang tersebut. Mereka menganiaya murid-murid Yesus. Mereka membunuh. Mereka memenjarakan murid-murid Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Petrus mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Petrus mengajar tentang kabar Injil. Petrus memberitahukan kepada orang-orang mengenai wafatnya Yesus, bangkitnya Yesus, dan ketika Yesus naik ke surga. Lalu apakah Petrus melakukan itu semua dengan mudah? Apakah Petrus melakukan itu semua dengan oke-oke aja, nggak akan ada permasalahan? Enggak. Petrus bahkan dibawa ke penjara. Di penjara, diborgol, tangannya dibelenggu dengan 2 rantai. Gak bisa ngapa-ngapain. Enak gak? Ya gak enak lah. Lalu bagaimana dengan jemaat-jemaat di Yerusalem? Apakah mereka baik-baik aja? Mereka kan cuma mendengar. Dan mereka juga gak baik-baik aja. Mereka juga dianiaya. Tapi apa yang mereka lakukan? Gentar gak mereka? Enggak, mereka tetap bertekun dalam doa. Mereka berdoa untuk Petrus. Sedangkan Petrusnya sendiri, apakah dia menjadi bete? Kok aku mau mengajarkan, melanjutkan karya Yesus, tapi aku malah di penjara? Bikin dia bete gak? Bad mood gak? Males aku. Gitu gak sih? Enggak loh. Petrus gak melakukan itu semua.
Petrus malah merasakan kedamaian. Tenang, hatinya damai sejahtera. Kok bisa sih? Emang enak ya di penjara ya? Bisa tidur nyenyak loh Petrus. Ya gak enak lah di penjara mah, mana ada yang enak. Tapi Petrus merasakan kedamaian itu karena dia memohon Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia memohon damai sejahtera dan memohon pertolongan Tuhan. Sehingga dia tetap bisa tidur nyenyak di dalam penjara walaupun dengan keadaan tangan terborgol. Apakah Tuhan selanjutnya menolong Petrus? Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membantu Petrus. Malaikat tiba-tiba ada di samping Petrus, lalu membangunkannya. Petrus bangun. Tiba-tiba borgol yang membelenggu tangannya Petrus itu terlepas begitu aja. Wow, bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu malaikat yang bersinar dengan terangnya menyuruh Petrus memakai ikat pinggang dan sepatunya dan mengajak Petrus untuk keluar dari penjara. Malaikat yang bersinar dengan terang itu membawa Petrus melewati gerbang-gerbang penjagaan yang dijaga dengan begitu ketatnya, yang terkunci dengan begitu rapatnya. Tapi mereka bisa keluar tanpa terlihat oleh penjaga sama sekali. Bahkan di pintu gerbang menuju kota, pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Wow, bagaimana mungkin ya? Ajaib sekali pertolongan Tuhan itu. Saat itulah Petrus menyadari bahwa Tuhan sudah menolongnya. Anak-anak, Lause mau kasih tahu ke kalian bahwa Tuhan Yesus yang waktu itu menolong Petrus, Tuhan Yesus yang waktu itu memberi damai sejahtera di hati Petrus, memberi ketenangan kepada Petrus, Tuhan Yesus yang sama juga mau memberi kita damai sejahtera, mau menolong kita. Tapi apakah kita mau menerimanya? Iya benar, Tuhan Yesus itu mau menolong kita, memberi kita damai sejahtera di dalam keadaan apapun juga, walau keadaan itu tidak menyenangkan kita. Yang harus kita lakukan, berdoa memohon pertolongannya, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan juga bisa berkarya melalui hidup kita, melalui kedamaian yang Tuhan berikan, walaupun hal tersebut rasanya mustahil, walaupun rasanya nggak mungkin, Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita. Oke, gimana anak-anak? Apakah kita semua mau memohon pertolongan kepada Tuhan? Pasti dong ya. Oke, nah sekarang kita hafalin ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini adalah Filipi 4 ayat 7. Iya benar, Filipi 4 ayat 7. Bunyinya adalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, jangan lupa ya anak-anak ya, kita selalu memohon pertolongan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera, ketenangan di dalam hidup dan hati kita. Nanti kita berjumpa lagi ya minggu lain kali. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini.
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh meminta damai sejahtera, boleh memohon pertolongan kepada Engkau Tuhan. Ini adalah sebuah hak istimewa, sebuah privilege Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar hati kami Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan Engkau tetapi setia Tuhan, walau keadaan apapun juga. Walau keadaan tidak mengenakan sekalipun Tuhan, walau keadaan tidak menyenangkan kami sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, kami akan merasakan juga ketenangan Tuhan. Tuhan, pimpin kami di dalam kehidupan kami Tuhan, agar hidup kami juga boleh senantiasa menjadi berkat Tuhan, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan karena hati kami tidak damai Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang taat pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.